fetish itu salah? Atau emang sisi lain yang kamu sebenarnya belum tahu aja? Hai Mamis, aku Devita. Dan aku Reti. Kali ini kita udah ada di segmen MD as the Expert. Nah, kira-kira kita mau ngobrolin apa nih Kak sama expert kita kali ini? Lo denger gak sih ada kasus yang salah satu oknum dokter yang dia pas pasiennya lagi nggak sadarkan diri tiba-tiba diperkosa. Duh, iya tuh rame Kan tuh. serem banget maksudnya ya, Iya. sebagai ibu-ibu yang pernah melahirkan. Ataupun lo pernah dengar nggak ada kasus yang fetishnya ini adalah ke hijab, Nah itu, ada yang ke heels. benar. Jadi kepo nggak sih sebenarnya fetish itu apa? Gue googling nih di Google. Katanya sih istilah fetish ini digunakan ketika ketertarikan tersebut menjadi fokus utama dari hasrat seksual dan dapat menjadi syarat untuk mencapai kepuasan seksual. Oh berarti bisa jadi benda apa aja yang kalau dia lihat tiba-tiba jadi meningkatkan Iya, menimbulkan. hasrat gitu ya. Nah, kita bingung nih kan, udah bingung nggak sih? Daripada makin Daripada blur, sesat nih Mamis. Nah, kita mendingan langsung kita aja. tanya aja. Halo Mami Steady, saya Tiara Puspita, seorang psikolog klinis dewasa dari Cognitive Steps yang hari ini akan menemani Mami dan Daddies untuk membahas topik yang menarik ini. Nah, kita tuh Apa dari nih? tadi kayak bukan berdebat ya, bingung sendiri sama sebenarnya definisi fetish tuh kayak gimana sih, Mbak? Nah, sebetulnya tadi kan Mbak Devi udah sempat nyebut ya terkait dengan ketertarikan tertentu gitu, terkait dengan hasrat seksual. Nah, yang disebut dengan fetish itu sebetulnya ada ketertarikan seksual gitu ya, atau hasrat seksual yang meningkat atau yang kita sebut dengan sexual arousal yang terjadi akibat trigger tertentu nih yang belum tentu terkait dengan seksual atau belum ada kaitan atau mungkin belum tentu ada kaitannya dengan seksualitas. Misalnya contohnya benda atau bagian-bagian tubuh yang tidak terkait dengan seksualitas kita, atau misalnya contohnya kayak rambut atau mungkin kaki atau mungkin bahkan tangan aja bisa gitu. Dan ini biasanya orang-orang yang tadi sempat dibaca juga kayaknya aku sempat dengar nih ya, bahwa nggak semuanya itu belum tentu ketertarikan tertentu itu menjadikan itu sebagai satu fetish. Tetapi yang bisa kita lihat di sini kalau memang ada spesifik harus ada benda tertentu atau misalnya bentuk tubuh tertentu atau misal bagian tubuh tertentu atau stimulus tertentu untuk menciptakan atau menimbulkan hasrat seksual itu baru yang Oh mungkin berarti disebut dia dengan jadi fetish kalau dia jadi syarat wajib untuk menimbulkan hasrat seksual gitu ya. Oh jadi bukan kalau misalnya lebih suka sama potongan rambut pendek atau lebih Preferensi suka gitu ya, ya. itu berarti bukan fetish ya. Bukan. Oke, nih kita bedakan nih, jadi ya bedakan itu fetish preferensi sama kalau itu ya. nah, Kalau preferensi misalnya saya aja. maunya sukanya ngelihat yang rambutnya begini atau bentuknya seperti ini gitu, tetapi tidak menjadikan itu wajib, Mbak. Oke, Gitu. kalau wajib tuh berarti harus rambutnya pendek supaya Iya. hasrat seksualnya bisa Muncul. meningkat. Nah, Kalau itu nggak baru gitu nggak masuk ke muncul nih fetish. hasrat seksualnya, dan itu belum tentu sesuatu yang ada kaitannya dengan seksualitas gitu. Belum tentu kita istilahnya kalau misalnya mungkin sex toys itu nggak termasuk tidak termasuk ke dalam fetish gitu. Tetapi sesuatu yang sifatnya mungkin sama sekali tidak ada, yang kita pikir mungkin kebanyakan orang apa sih kok bisa Biasa menimbulkan aja. hasrat seksual, itu kan hanya benda, objek tertentu gitu misalnya. Ini yang bisa menimbulkan sebetulnya di titik-titik ini atau di hal-hal inilah yang mungkin justru membuat orang tertarik. Nah, ini yang disebut dengan fetish. Biasanya pemicunya tuh apa, Mbak? Maksudnya apakah ini berpengaruh dengan background Ya. sebelumnya atau dipupuk atau gimana dia terbentuknya? Karena kan ini sebenarnya benda-benda yang umum dan Ya. biasa untuk orang lain gitu kan. Nah, ini kita mesti melihat khususnya ya terkait dengan fetish dan macam-macam fetish yang sangat beragam ini, kita mesti melihat ke backgroundnya individu tersebut juga gitu. Dan ini biasanya tidak hanya ada satu faktor yang memicu, tetapi ada beberapa faktor. Misalnya contohnya mungkin ada background di masa lalu, misalnya perkembangan atau history dari keluarga, atau misalnya ada trauma tertentu atau cara coping stres tertentu yang membuat dia merasa aman dan nyaman misalnya, atau hal-hal yang membuat dia merasa powerful di masa lalu dan sebagainya. Ini mungkin agak cukup Banyak kompleks ya untuk kita bisa lihat, dan itu baru kita ngomongin soal background. Belum lagi nanti kita ngomongin mungkin ada paparan media, misalnya pornografi atau misalnya mungkin hal-hal atau social media atau apa yang hal-hal seperti itu, atau mungkin film dan sebagainya, atau bisa juga mungkin
dorongan-dorongan internal yang mungkin kita tidak bendung atau tidak kelola dengan baik, yang akhirnya malah muncul misalnya yaitu tadi intrusive thoughts dan sebagainya, dan mungkin juga ada exposure terhadap environment tertentu yang membuat orang itu memiliki ketertarikan tertentu pada objek-objek tertentu gitu. Jadi kalau kita lihat fetish itu mungkin nggak sesimpel kayak oh dia suka sama cewek pakai sepatu heels tinggi gitu ya. Sebenarnya mungkin kalau kita tarik ke belakang akan lebih banyak tuh topik-topik yang bisa dilihat dari backgroundnya kenapa bisa muncul seperti itu. Tapi itu bukan sesuatu hal yang instan biasanya. Jadi ini mungkin bertahap dan mungkin bisa menahun. Dan disadari nggak sama orang tersebut? Nah itu baru mau nanya. Dia tuh sadar nggak sih sebenarnya dia punya perasaan atau kondisi fetish itu sendiri? Nah, kita belum tentu tahu juga ya, karena belum tentu tahu secara pasti apakah seseorang itu menyadari atau tidak. Tapi bisa jadi awalnya tidak disadari, mungkin kesukaan aja gitu. Oh ternyata enak ya, atau ternyata menimbulkan sensasi nikmat ya, atau kepuasan ya gitu ya. Mungkin akhirnya berkembang juga. Fetish itu kan juga bisa, atau mungkin awalnya kink ya, artinya mungkin kesukaan kita terhadap sesuatu yang preferensi unik tadi yang mungkin terus dieksplor atau mungkin menjadi kompulsi gitu ya, kompulsif. Jadinya bisa jadi berkembang juga menjadi satu problem kalau misalnya tidak dikelola dengan sehat dan baik gitu. Jadi banyak ya faktornya kalau kita lihat di sini, dan mungkin prosesnya itu berkembangnya bisa jadi, makanya tadi yang aku bilang mungkin itu bukan suatu hal yang instan kebanyakan, tetapi ini suatu hal yang berkembang seiring dengan berjalannya waktu dan juga perkembangan seksual kita. Oke. Ini bisa dikontrol nggak, Mbak? Dalam artian berarti kan harusnya ini tidak harus berkonotasi negatif. Betul. Ya kan? Tapi seringkali ketika sudah terlempar ke publik ini menjadi sesuatu yang image-nya jadi negatif. Mungkin karena tidak bisa dikontrol, tapi sebenarnya ini bisa dikontrol nggak? Sebetulnya bisa. Gitu. Jadi tidak semua fetish itu pasti problematik. Gitu ya. Fetish sendiri ketika misalnya itu ada konsen dari pasangan gitu ya, dan kita mengelola itu dengan baik, artinya kita tidak terus-terusan misalnya hanya berpaku pada itu, atau misalnya kemudian ada kasus-kasus yang akhirnya menjadi problem, itu kan dia harus melakukan itu untuk bisa mencapai kepuasan seksual sampai akhirnya tidak mempedulikan orang lain atau bahkan menyakiti atau membahayakan orang lain dan sebagainya, atau membahayakan dirinya dia sendiri gitu. Nah ini sesuatu yang degree-nya kan panjang, luas sih gitu. Jadi antara fetish yang tidak berbahaya dengan fetish yang berbahaya, mungkin karena kita ngelihatnya di TV atau di berita itu sudah berkembang menjadi suatu problem dan disorder, itu yang disebut dengan fetishistic disorder. Itulah yang makanya menjadi contoh kebanyakan fetish yang kita banyak tahu gitu ya, atau mungkin kita akhirnya jadi dikit-dikit dibilang fetish gitu ya, padahal sebenarnya belum tentu juga gitu. Nah tapi artinya sebetulnya secara umum dan secara gambaran secara psikologis itu tidak semerta-merta yang namanya fetish itu pasti negatif atau pasti problematik gitu. Jadi tergantung dari degree-nya dan juga seberapa lama kita mengalami itu juga gitu ya, dan juga apakah ini ada konsen gitu, konsensual atau tidak dari orang lain. Iya, karena berarti kalau dengan konsen, dengan kita tahu fetish pasangan apa gitu kan jadi lebih gampang gitu kan mancingnya gitu. Ya benar. Ya, Dan kan, selama itu jadi bisa sama-sama happy kan gitu. Betul. Selama itu dikomunikasikan dengan baik, terkonsen dengan benar kan jadi bisa nambah bumbu lucu sekali. gitu. Karena makanya dari ada degree kan antara kink gitu ya, atau hal-hal yang kita sebetulnya ya preferensi yang lebih dari sekedar seks biasa atau vanilla gitu, sesuatu yang menambah bumbu-bumbu di ranjang lah istilahnya gitu kan. Ada kink, kemudian nanti mungkin ada fetish juga yang degree-nya agak naik, yang khusus spesifik di area atau subjek atau mungkin objek tertentu gitu yang harus ada untuk melakukan itu. Dan kemudian nanti kalau misalnya kita lihat yang isu-isu yang problematik itu biasanya yang sudah masuk ke dalam parafilia, atau salah satu di dalam parafilia itu ada yang namanya fetishistic disorder itu. Jadi degree-nya tuh beda banget ya antara kita sebenarnya, bukan berarti kita tuh kalau karena kita takut banget kita nggak mau jadi fetish gitu ya, ada fetish tertentu akhirnya kita nggak berani ngapa-ngapain, ya nggak gitu juga sih sebenarnya. Kalau sebenarnya bisa dikomunikasikan juga ya dengan pasangan ya, kalau bisa sehat kok. Iya, bisa dengan sehat dan dengan konsen banget. gitu. Nah ketika ini sudah jadi problem, itu kebaca nggak sih Mbak lewat lingkungan? Nah menariknya di sini biasanya orang-orang yang memiliki fetish itu ada
perasaan yang tidak nyaman internally. Biasanya baik itu mungkin rasa ada guilty atau ada rasa cemas karena dia harus melakukan itu gitu ya, atau misalnya ada rasa yang membuat itu mengganggu relasi, mengganggu pekerjaan atau mengganggu ke aktivitas sehari-hari gitu. Dan ini bisa jadi kelihatan kalau memang behaviornya terlalu terlihat, atau bisa jadi ini ditutupin di belakang gitu. Nah ini yang biasanya kalau yang ditutupi atau yang biasanya nih karena dia nggak mau orang lain tahu dan sebagainya, itu yang menimbulkan rasa guilty atau cemas atau tidak nyaman itu tadi. Nah kalau kita lihat mungkin ada yang mungkin fetish tertentu yang kemudian berkembang menjadi problem di luar sana yang jadi disorder, yang sebetulnya mereka punya kehidupan lain atau mungkin berkeluarga atau mungkin memiliki pasangan yang bisa jadi mungkin pasangannya tidak tahu. Atau dia nggak tahu pasangannya karena dia juga malu mungkin yang ngasih Bisa tahunya ya jadi. Mbak. Ya, karena image yang ada sekarang adalah punya fetish itu adalah konotasinya negatif. Negatif. Kan. Padahal sebetulnya kalau kita mengkomunikasikan itu tanpa memberikan pressure, oh kamu harus Harus begini ya ah. gitu ya. Ini kan sesuatu yang bisa didiskusikan dan dinegosiasikan sebetulnya. Kalau kita sendiri tidak merasa malu untuk membicarakan itu gitu. Jadi ini yang banyak sekali jadi blocking yang kemudian jadi problem di dalam rumah tangga adalah untuk karena keengganan atau merasa tabu untuk membicarakan kebutuhan seks. Nah, itu pasangan. misalnya nih Mbak, si pasangannya ini entah itu si mamisnya atau si dadisnya punya fetish, kapan sebaiknya tuh diobrolin sama pasangan? Apakah mungkin ada yang belum nikah juga yang nonton ini, atau nanti udah menikah tuh caranya kayak gimana, kan mungkin beda-beda ya approach-nya. Nah, biasanya mungkin yang bisa dilakukan jangan pas lagi diranjang gitu ya mungkin, karena bisa jadi nanti malah akhirnya jadi turn off gitu. Jadi kita bahas dalam situasi yang nyaman, yang tenang dan aman gitu, dengan situasi yang netral juga, sehingga ini nggak men-trigger apa-apa nih gitu, baik dari turn off di si laki-lakinya atau si perempuannya, kita nggak tahu ya. Misalnya ini kita perlu bahas dalam konteks yang netral dan juga tidak mempressure, kalau saya nggak mendapatkan itu nanti saya akan jajan di luar misalnya. Itu kan bentuk ancaman gitu kan. Gitu. Dan ini tapi bukannya jarang loh ini terjadi gitu, karena oh ya kan kamu nggak bisa memenuhi hasrat saya atau kebutuhan saya, makanya saya cari di luar dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang tidak sehat juga gitu. Jadi bicarakanlah ini secara terbuka dan juga dalam konteks yang netral dan aman untuk kedua belah pihak gitu, tidak saling menyudutkan atau bahkan ih kamu aneh banget kamu punya fetish gini-gini. Itu juga bisa jadi malah akhirnya membuat si individu yang memiliki fetish itu jadi merasa malu dan enggan untuk membahas hal tersebut lebih lanjut ya. dan malah jadi potential problem. Nah, ketika ini udah jadi masalah, kita harus berangkat membenarkannya itu dari mana, Mbak? Misalnya kita Terkait sadar dengan nih, problem. kayak kita punya fetish yang ada saatnya kok gue ngerasa gue susah nih untuk kontrol. Itu kita tuh harus kemana dan gimana approach-nya, karena kan kadang-kadang masih bingung ya, kayak nggak tahu nih gue harus apa terus gitu. Nah, biasanya dengan psikolog yang memang berbicara atau membantu di area seksualitas itu bisa membantu, plus juga mungkin kalau kasus-kasus yang udah agak cukup parah mungkin seksolog ya itu perlu untuk diketemuin tuh gitu ya, untuk kita bahas, karena biasanya seksolog akan membantu juga untuk nggak cuma dari individunya tapi juga secara pasangan itu bagaimana gitu. Jadi bekerja samanya nggak cuma secara individual aja tetapi juga dengan pasangan, dibantu untuk terapi dan teknik-teknik yang nantinya akan diajarkan gitu. Jadi tapi awal-awal mungkin keengganan itu bisa kita kelola dengan menyadari dulu bahwa ini adalah ini kayaknya udah berlebihan deh. Kok kayaknya ini ada satu problem deh nih, karena kalau nggak ada ini saya jadi nggak bisa puas. Kalau nggak ada ini saya kok kayaknya jadi bergantung turn ya, Mbak. off dan sebagainya gitu. Jadinya ini sesuatu yang bibit-bibit yang kayaknya perlu waktunya pada saat kita kayaknya perlu untuk mengungkapkan ini dengan seseorang gitu, dan orang itu sebagai profesional ya, baik itu dengan psikolog atau seksolog. Mungkin dimulai dari psikolog dulu untuk kayak kenapa ya kok ini aneh banget, kok ini salah ya gitu. Kadang ada juga sih klien yang datang ke saya dengan bilang, aduh ini bener nggak ya, ini kok kayaknya saya merasa guilty ya gitu, padahal belum tentu itu satu fetish gitu. Tetapi yang namanya isu atau topik tentang seksualitas itu kan banyak yang menimbulkan rasa mungkin masih merasa malu atau merasa takut salah, aduh wajar nggak ya begini dan begitu. Keinginan hasrat desire ini tuh sesuatu hal yang normal atau tidak. Hal seperti itu mungkin bisa kita coba untuk diskusikan dan bicarakan dengan seorang profesional sih. Oke. Nah, fetish ini tuh ini nggak sih, Mbak?
fetish yang normal ya kita bicara, apakah bisa juga berkaitan dengan tindak-tindakan kayak BDSM yang iket-iketan, itu juga termasuk fetish atau bukan? Masuknya Beda lagi. itu ke kink. Oh, Jadi kink itu oke. sesuatu yang karena biasanya Menarik ya. orang-orang yang mungkin tertarik untuk dengan pasangannya melakukan BDSM itu biasanya tetap bisa melakukan aktivitas seksual tanpa ada kendala gitu. Jadi ini hanya bumbu-bumbu spices diranjang lah gitu. Dan oke. kalau kita lihat mungkin banyak orang yang masih salah kaprah juga tuh ngomongin soal BDSM, berpikir bahwa itu ada kekerasan dan sebagainya. Padahal sebenarnya konteksnya si BDSM itu sendiri, dicontoh aja bahwa itu kan komunikasi, trust dan juga respect dengan pasangan gitu, dengan kata safe words gitu misalnya Iya, yang iya. diberikan ke pasangan dan pasangan memahami itu kan ada respect di situ. Jadi ini sebetulnya kink yang cukup sehat sebetulnya yang kalau kita disepakati lihat, tapi ya asal harusnya ya. disepakati dan betul-betul dijaga dengan respect itu sendiri dengan pasangan, sehingga hal itu, aktivitas apapun, mau itu BDSM atau misalnya bondage gitu ya, main iket-iket gitu ya, itu juga sesuatu yang bisa bisa menambah bumbu-bumbu di tempat tidur, diranjang dengan pasangan tanpa akhirnya menjadi suatu problem. Iya, Gitu. karena tidak menyakiti salah satu pihak ya, karena sudah Kuncinya disepakati. Ya, karena sudah Jadi, disepakati. sexual exploration itu sebetulnya sesuatu hal yang sehat selama konsensual dan juga selama itu dikomunikasikan dan respect, itu sih kuncinya. Jadi kalau mau ada spices diranjang, justru itu sesuatu hal yang bisa menambah keharmonisan rumah tangga justru di situ. Makanya tadi hati-hati dalam menggunakan fetish itu sendiri, karena banyak akhirnya ketika oh itu fetish ya, salah ya, akhirnya itu jadi image-nya black and gitu. white gitu, jadi hitam dan putih, di mana oh saya nggak boleh nih seperti ini, oh ini satu hal yang salah dan sebagainya, padahal sebetulnya belum tentu loh. Apalagi yang sudah menikah bertahun-tahun nih ya, 5-10 Iya tahun kan? mungkin yang sudah merasa semua itu hanya seperti Iya. biasa ritual Iya. yang urutannya begitu Iya. aja gitu. Mungkin bisa dicoba dengan spice-spice yang lain gitu kan. Betul sekali, mungkin Jadi ada nambah role play pengalaman atau baru ada ya. apa gitu Iya, ya. karena kan jadi kayak sesuatu yang baru, sesuatu yang Betul. baru kan pasti ada deg-degannya lagi. Betul banget. Dan selama dikomunikasikan, dan kejujuran itu tuh yang biasanya agak susah tuh yang aspek, karena seksualitas itu sesuatu hal yang very personal dan very sensitive juga. Jadi mungkin ada ketakutan seperti takut di reject oleh pasangan ketika mengkomunikasikan itu atau ketika mencoba untuk terbuka gitu. Jadi makanya tadi aku bilang ini mesti di dalam lingkungan atau satu momen yang aman, sehingga si individu yang memiliki fetish gitu juga nggak merasa akhirnya di reject atau dipermalukan, humiliated oleh pasangannya sendiri. Ya. Oke. Mungkin komunikasinya berangkatnya nggak tiba-tiba ngomongin fetish gitu kali ya Mbak ya. Kalau gini ada Mungkin dulu iya, ya. mungkin kayak sebenarnya preferensi kamu tuh kayak apa, preferensiku tuh kayak apa. Jadi nggak yang tiba-tiba aku aku punya gini." fetish ini gitu kayak Out, gitu out kan. of nowhere Iya, tiba-tiba out of nowhere dia muncul ngomong gitu ya. kan juga Akhirnya shocking shocking gitu. Mungkin sesuatu yang kita bisa mulai dari ranjang dikit-dikit lah Iya. gitu, diperkenalkan. Kamu nyaman nggak kalau Bener, gini iya. gitu. Itu kan juga jadi nggak tiba-tiba lagi diranjang, lagi udah foreplay dan sebagainya, tiba-tiba ngomongin fetish, bisa Iya. jadi langsung shock dan langsung turn off bubar. gitu Iya, kan, jadi akhirnya bubar. bubar gerak. Tapi kalau misalnya mulai diperkenalkan secara bertahap, oke ini lo maksudku kayak gini dan sebagainya, itu mungkin sesuatu hal yang bisa memperkenalkan fetish itu menjadi suatu hal yang lebih aman dan juga konsensual buat pasangan. Oke. Nah ini sebaiknya kayak tadi Devita udah tanya, sebaiknya waktu komunikasinya setelah atau sebelum nikah, karena kan balik lagi preferensi orang ini kan beda-beda ya. Karena kan memang sebelum nikah tuh banyak banget yang mesti diobrolin ya. Salah satunya kan juga kayak ya kita sukanya misalnya nanti ketika sudah menikahnya berhubungannya seperti apa. Betul. Apalagi kalau ini fetish tadi menjadi salah satu hal yang memicu untuk dia bisa berhasrat gitu kan, berarti kan sesuatu hal yang sangat penting sebenarnya. Apakah ini memang sudah menjadi harus bahasan di sebelum pernikahan harusnya apa gimana? Kebanyakan sih seharusnya seperti itu ya, maksudnya ideally ya gitu, untuk kita bahas seperti misalnya contohnya, karena banyak juga dari klienku yang membahas masalah seksualitas itu sebelum menikah gitu. Jadi misalnya
ya macam-macam ya, mulai dari apa mungkin bukan dalam artian kita fokus pada background masa lalu dikorek-korek udah sama siapa aja dan Iya, sebagainya, seperti sebenarnya nggak itu. seperti itu ya, tetapi maksudnya mungkin oke, preferensi seksual kita seperti apa, terus juga misalnya apa yang kamu suka, apa kamu nggak suka, enaknya seperti apa, waktu tidur kita aja bisa berbeda Iya, dengan iya. pasangan, itu bisa menjadi satu problem loh dengan pasangan. Oh, saya senengnya tuh melakukan itu di pagi hari, sedangkan aduh saya nggak bisa pagi hari tuh, saya udah ribet banget mesti gini-gini. Itu aja perbedaan itu bisa jadi isu sebetulnya gitu. Nah, ini sesuatu yang memang sebaiknya dibicarakan sebelum menikah gitu. Kalau misalnya memang ada hal-hal atau preferensi atau king tertentu gitu ya, misalnya atau kebutuhan standar dan sebagainya. Iya, karena kan walaupun belum nikah udah tahu ya preferensi kayaknya ada hasratnya tuh lebih di mana gitu. Walaupun ini kita bicara adalah konsepnya pembicaraan ya, bukan harus dipraktekin Iya, sebelum iya. nikah. Cuman Iya, betul. preferensi ini harusnya di usia dewasa pasti udah mengenali dirinya Betul. sendiri dulu gitu kan. Dan itu yang paling penting, karena ini bukan cuma sekedar membahas tentang seks itu sendiri, tetapi juga keterbukaan. Karena ada banyak juga sih klien yang akhirnya merasa tertipu atau dibohongi gitu, karena saya nggak tahu bahwa itu tuh menjadi satu preferensinya dia, atau ini sesuatu yang baru kelihatan setelah menikah. Oh, saya nggak pernah tahu karena selama ini baik-baik saja. Preferensi termasuk ke orientasi seksual juga Iya, nih, iya. gitu ya. Jadi ini sesuatu yang memang kita perlu banget nih untuk betul-betul merasa aman dan nyaman untuk bisa membicarakan masalah ini gitu. Dan baiknya sih memang sebagai, kalau merasa enggan atau aduh takut ya ngomongin ini gitu, ngomong sama psikolog bertiga gitu ya, Iya, dengan iya. couple session juga sebetulnya bisa membantu untuk menetralisir suasana atau membreakdown barrier-barrier atau rasa-rasa tabu atau Iya, malu iya, itu sih sebetulnya. Tapi itu pastinya penting banget untuk dibahas. Iya sih, kayak premarital counseling jadinya ya. Betul. Jadi pembahasannya juga lebih kompleks, tidak hanya soal seks aja, tapi kan soal background lain yang harus disamain juga dari sebelumnya. Karena seksualitas sebetulnya kadang kita mungkin melihat seksualitas sebagai suatu kebutuhan jasmani gitu ya, kebutuhan fisiologis gitu, tetapi sebetulnya banyak banget nih faktor-faktor lain, termasuk intimacy, keamanan, kenyamanan gitu, dan juga kebutuhan, preferensi atau pengalaman kita dan sebagainya, yang betul-betul menjadikan itu sebagai suatu topik yang kompleks, bukan cuma sekedar sudah pernah berhubungan seks atau belum. Ya. Nah Mbak, ini kita udah panjang banget ngobrolnya sampai blunder sendiri. Tapi aku mau nanya, kan kalau kata Mbak Tiara tadi sih, fetish ini tidak muncul secara tiba-tiba, tapi ada faktor-faktor yang mesti kita lihat dulu ke belakangnya, backgroundnya dan segala macamnya. Gimana Mbak caranya supaya si fetish ini tidak berkembang ke hal-hal yang negatif atau tidak baik? Karena kan sebenarnya kalau dipertahankan atau dalam konteks aman ya tidak apa-apa gitu kan. Tapi kalau misalnya nanti cara mencegahnya nih gimana nih? Nah, ini membutuhkan self awareness nih. Ini yang jadi kunci dan juga tapi jadi PR yang sangat besar. Kesadaran bahwa kan sebagai manusia kita pasti tahu lah sebenarnya internally kita ada hasrat ke siapa, kemana, bagaimana, tinggi rendahnya hasrat kita itu sebetulnya kita bisa merasakan gitu. Nah, kalau tidak di bypass proses itu, artinya kalau kita memahami adanya dorongan-dorongan tertentu, dan apalagi kalau kita udah tahu kok kayaknya semakin lama nih dorongan ini semakin kenceng, atau kok semakin persisten ya, semakin konsisten muncul gitu, atau misalnya kok saya jadinya akhirnya nggak bisa melakukan hal itu dengan misalnya apapun, misalnya seksual itu, aktivitas seksual dengan tanpa adanya benda tersebut, tanpa adanya hal tersebut gitu ya. Itu kan sesuatu yang kita bisa merasakan gitu, bukan tiba-tiba kayak jadi kasus di media sebetulnya. Ini sesuatu yang bisa sebetulnya kita sadari dan kita bisa kenali juga. Untuk itu penting untuk kita mengelola rasa malu tersebut. Malu itu bukan hanya kepada orang lain, tetapi bisa malu terhadap diri sendiri bahwa kita memiliki dorongan tersebut. Jadi kalau kita mencoba tadi, caranya gimana ya? Coba kita kenali dulu, ngomong sama diri sendiri gitu, atau misalnya kita kenali kebutuhan-kebutuhan atau hasrat seksual tersebut. Dan kalau misalnya ternyata setelah kita perhatikan, observe, ternyata sepertinya berkembang, makin lama kok kayaknya makin spesifik atau makin konsisten harus ada, dan kalau nggak ada jadinya nggak bisa turn on gitu ya. Akhirnya muncul mulai ada rasa ketergantungan. Jangan menunggu hingga menjadi problem yang terbuka. Itu kuncinya sih.
mendingan kita coba untuk kelola diri, cari bantuan gitu ya, bypass tuh rasa malu tersebut dan kita coba cari bantuan. Itu sih kuncinya. Jangan sampai akhirnya menunggu menjadi problem yang kita tidak bisa kelola, baru ketemu dengan psikolog, baru ketemu dengan seksolog, baru ketemu dengan dokter, atau malah mungkin malah jadi tindak kriminal. Ini yang jadi berbahaya gitu. Jadi baiknya kita kenali, kita sadari, dan juga kita minta bantuan ketika misalnya kelihatannya sepertinya itu makin berkembang. Ya. Wah, serius ya. Iya, jadi tadi permasalahan ya, memang permasalahan seks ini adalah bagaimana kita mengenali diri kita sendiri gitu kan ya. Sejauh apa kita mengenali diri kita sendiri, seberapa jauh kita mau terbuka ini dengan pasangan kita, dengan pihak lain, dan balik lagi selama itu masih dalam konsen, tidak membahayakan siapapun, sebenarnya tidak masalah. Termasuk fetish ini juga sebenarnya tidak masalah sepanjang itu tidak membahayakan, pasangan juga terbuka dengan ini, dan juga tidak membawa hal ini berkelanjutan dan dipelihara terus yang akhirnya menjadi sebuah kelainan disorder. Betul. Gitu ya, Mbak. Ya, jadi untuk momis di rumah mau tema apa lagi selain ini, boleh langsung komen aja nanti di video ini supaya jadi insight juga buat tim MD. Yes, jangan lupa juga like, share, subscribe videonya Mamis Daily supaya nggak ketinggalan video-video terbaru. Kalau kayak gitu kita pamit undur diri, sampai jumpa di video yang lain. Dah, bye!